Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Maya Sopa, NIM 10573112359 dari kelas akuntansi 19D. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas MIT saya dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh, di mana perusahaan induk memiliki sepenuhnya perusahaan anak. Berarti perusahaan induk memiliki kepemilikan 100% dari perusahaan anak. Dengan kata lain, tidak ada pemegang saham selain perusahaan induk. Akan tetapi, kondisi di dunia nyata adalah seringkali kita mendengar sebuah perusahaan dimiliki oleh beberapa pemegang saham sekaligus. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, di mana ada satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk. Berarti perusahaan induk memiliki kepemilikan lebih dari 50%, tetapi kurang dari 100%. Dan ada pemegang-pemegang saham yang lain atau pemegang saham yang lebih kecil atau sering kita sebut sebagai non-pengendali. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa itu non-pengendali. Non-pengendali adalah pihak-pihak yang memiliki saham yang lebih kecil atau pihak-pihak yang memegang saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, non-pengendali ini hanya ada pada situasi di mana perusahaan induk tidak memiliki sepenuhnya perusahaan anak. Berarti atau contohnya perusahaan induk memiliki saham 80% dari perusahaan anak. Berarti masih ada 20% saham yang dimiliki oleh perusahaan anak. Nah, pihak-pihak yang memegang 20% saham inilah yang disebut sebagai non-pengendali. Selanjutnya, ketika perusahaan induk ingin menyusun laporan konsolidasi, perusahaan induk harus mempertimbangkan non-pengendali ini. Jadi ada beberapa nilai dan beberapa bagian yang harus atau merupakan jatah dari non-pengendali itu. Itu harus dipisahkan atau disajikan secara terpisah pada saat menyusun laporan ke posisi keuangan konsolidasi. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat konsolidasi pada situasi di mana antar perusahaan induk dan perusahaan anak ada non-pengendali di situ. Maka ada tahapan-tahapan atau jurnal-jurnal tambahan yang harus kita buat. Yang membuat konsolidasi dan non-pengendali itu berbeda dengan ketika perusahaan induk memiliki sepenuhnya perusahaan anak. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh soalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 PT Bulan membeli 80% saham biasa pada PT Bintang sebesar 100 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali diestimasi sebesar 10 juta. Berikut adalah data dari PT Bulan dan PT Bintang. Nah, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 40 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan dan peralatan sebesar 80 juta. Diminta buatlah jurnal eliminasi. Dan yang kedua, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Jawabannya yaitu sebelum kita membuat jurnal eliminasi, kita harus mengetahui berapa nilai kenaikan nilai wajar dari persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, dengan cara
kita masukkan nilai buku pada persediaan sebesar 35 juta, tanah sebesar 70 juta, bangunan dan peralatan sebesar 70 juta. Nilai wajarnya yaitu 40 juta pada persediaan, tanah sebesar 75 juta, bangunan dan peralatan sebesar 80 juta. Nah, untuk mengetahui berapa kenaikan nilai wajar pada persediaan dengan cara 40 juta dikurang 35 juta sama dengan 5 juta. Untuk tanah 75 juta dikurang 70 juta maka hasilnya 5 juta. Begitu juga bangunan dan peralatan yaitu 80 juta dikurang 70 juta maka hasilnya 10 juta. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk membuat jurnal eliminasi, kita harus mengetahui atau menghitung selisih dengan cara total nilai wajar investasi diambil dari pembelian saham 80% dari PT Bintang sebesar 100 juta, ditambah dengan kepentingan non pengendali yang diestimasi 10 juta, sebesar 10 juta, kita jumlahkan maka hasilnya 110 juta. Nah, nilai bukunya kita ambil dari saham biasa yang ada pada PT Bintang sebesar 60 juta, saldo laba pada PT Bintang sebesar 25 juta, maka total nilai buku sebesar 85 juta. Nah, untuk mengetahui selisih, kita kurangkan total nilai wajar investasi dengan total nilai buku, yaitu 110 juta dikurang 85 juta, maka hasilnya 25 juta. Jadi selisih sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal pembelian saham. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Bintang sebesar 100 juta, kita catat di kredit. Pada kas sebesar 100 juta kita catat di kredit karena kas kita keluar. Selanjutnya kita masuk jurnal mengeliminasi total investasi, di mana saham biasa pada PT Bintang sebesar 60 juta, saldo laba PT Bintang sebesar 25 juta, selisih 25 juta, kita catat semua di debit. Selanjutnya, investasi pada PT Bintang kita catat di kredit sebesar 100 juta, kepentingan non pengendali sebesar 10 juta, kita catat juga di kredit. Nah, selanjutnya jurnal eliminasi mengalokasikan selisih, di mana persediaan tadi ada kenaikan nilai wajar, yaitu persediaan sebesar 5 juta kita catat di debit, tanah sebesar 5 juta kita catat juga di debit, bangunan dan peralatan sebesar 10 juta kita juga catat di debit. Nah, masih ada sisa selisih yaitu 5 juta. Langsung saja yaitu goodwill sebesar 5 juta kita catat di debit. Nah, pada selisih yaitu kita catat 25 juta pada kredit. Kita catat di kredit sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya kita membuat kertas kerja laporan posisi keuangan PT Bulan dan anak perusahaannya yaitu PT Bintang pada tanggal 31 Desember 2018 dalam rupiah. Nah, untuk membuat kertas kerjanya, kita masukkan akun-akun nilai buku pada PT Bulan dan PT Bintang. Untuk akun aset, kita tambahkan selisih, kita tambahkan akun selisih dan goodwill. Selanjutnya kita masukkan akun liabilitas dan ekuitas PT Bulan dan PT Bintang, dan ada tambahan akunnya yaitu kepentingan non pengendali. Nah, yang tadi kita buatkan jurnal eliminasi yang harus kita hilangkan yaitu persediaan kita catat di debit sebesar 5 juta, tanah sebesar 5 juta kita catat juga di debit, bangunan dan peralatan juga kita catat di debit. Nah, selanjutnya investasi kita catat di kredit karena hanya dilakukan satu kali.
Selisih kita catat di kredit maupun debit sebesar 25 juta. Goodwill kita catat di debit sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya untuk saham, yaitu saham biasa kita catat di debit sebesar 60 juta, saldo laba sebesar 25 juta, kepentingan non pengendali kita catat di kredit. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai konsolidasi dengan cara menjumlahkan PT Bulan dengan PT Bintang, maka hasilnya 20 juta pada kas. Nah, untuk piutang dagang pada piutang dagang PT Bulan sebesar 25 juta ditambah PT Bintang sebesar 15 juta, maka hasilnya 40 juta. Begitu juga dengan tanah sebesar pada PT Bulan sebesar 120 juta ditambah 70 juta pada PT Bintang ditambah 5 juta dari hasil jurnal eliminasi mengalokasikan selisih, sama dengan nilai konsolidasinya sama dengan 195 juta. Nah, begitu selanjutnya dan seterusnya untuk mencari konsolidasi. Nah, untuk perbedaannya yaitu ada pada data data di liabilitas dan ekuitas pada data saham biasa, di mana pada data PT Bulan sebesar 150 juta, sedangkan PT Bintang sebesar, kita jumlahkan PT Bintang sebesar 60 juta, lalu kita kurangkan dengan jurnal eliminasinya yaitu 60 juta, maka hasilnya 150 juta. Begitu juga saldo laba yaitu pada PT Bulan sebesar 50 juta ditambah 25 juta pada PT Bintang, lalu kita kurangkan 25 juta, maka hasilnya 50 juta. Nah, untuk kepentingan non pengendalinya langsung saja kita catat 10 juta, maka hasilnya atau total dari total asetnya yaitu nilai konsolidasinya yaitu 583 juta, begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas sebesar 583 juta. Berarti nilainya seimbang. Nah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.